Kasih sayang makhluk yang paling tinggi itu Pak adalah kasih sayang ibu kepada anaknya. Itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Tapi kasih sayang Allah kepada hambanya itu jauh melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Ushulun fit Tafsir. Pembahasan kita masih tentang macam-macam tasyabuh dalam Al-Quran, macam-macam mutasyabihat atau macam-macam kesamaran yang ada di dalam Al-Quran. Ada dua macam, yaitu hakiki dan nisbi. Pertemuan lalu telah disampaikan macam yang pertama, yaitu hakiki. Bahwasanya kesamaran atau tasyabuh yang ada di dalam Al-Quran yang pertama itu hakiki, yaitu yang tidak mungkin diketahui oleh manusia, siapapun itu. Contohnya seperti tentang hakikat sifat-sifat Allah dan kaifiyahnya. Itu tidak mungkin diketahui oleh siapapun, termasuk oleh Nabi Muhammad atau malaikat Jibril, makhluk termulia. Mereka tidak tahu bagaimana wajah Allah, seperti apa, tidak tahu. Bagaimana bersemayamnya Allah di atas arsy, modelnya seperti apa, itu tidak diketahui. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, wala yuhituna bihi ilma. Dan ilmu mereka tidak bisa meliputi ilmunya. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, dan dia melihat segala penglihatan itu. Adapun makna sifat-sifat Allah itu diketahui oleh manusia. Istawa ala maknanya adalah bersemayam atau tinggi di atas. Kemudian wajhun, wajah, yadani, kedua tangan. Sami', maha mendengar, basir, maha melihat. Adapun kaifiyahnya, model mendengarnya, cara melihatnya itu yang tidak diketahui oleh manusia. Kesamaran hakiki. Yang kedua sekarang, macam yang kedua adalah an-naw'u tsani nisbi. Wa huwa ma yakunu mushtabihan ala ba'din nas duna ba'd. Fayakunu ma'luman lirrasikhina fil ilmi duna ghairihim. Wa hadha an-naw'u yus'alu an istikshafihi wa bayanihi liimkani al-wusuli ilayhi idh la yujadu fil Qur'ani syai'un la yatabayyanu ma'nahu li ahadin minan nas. Qala Allah Ta'ala, hadha bayanun lin-nasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Wa qala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Wa qala fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna 'alaina bayanah. Wa qala ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina.
Macam yang kedua adalah nisbi, yaitu hal-hal yang samar bagi sebagian manusia tapi tidak samar bagi sebagian yang lain. Jadi hal-hal tersebut atau ayat-ayat tersebut itu dipahami oleh orang-orang yang kokoh ilmunya dan tidak dipahami oleh selain mereka. Dan hal seperti ini atau macam ini adalah hal yang boleh ditanyakan tentang penjabarannya dan penjelasannya, karena memungkinkan sampai kepada jawabannya. Karena tidak ada di dalam Al-Quran sedikit pun yang tidak dapat dipahami maknanya oleh siapapun dari manusia. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Al-Quran ini adalah sebagai penjelas bagi manusia, sebagai petunjuk dan nasihat untuk orang-orang yang bertakwa. Dan Allah berfirman yang artinya, dan kami menurunkan Alkitab, maksudnya Al-Quran, kepadamu Muhammad sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Dan dia berfirman artinya, maka apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya, kemudian atas kamilah tanggungan penjelasannya. Dan Allah berfirman juga, wahai manusia, telah datang kepada kalian petunjuk dari Rabb kalian, dan kami menurunkan kepada kalian cahaya yang terang. Macam yang kedua dari tasyabuh atau kesamaran yang ada dalam Al-Quran adalah nisbi, yaitu samar bagi sebagian orang tapi jelas bagi sebagian yang lain. Jelas di sini adalah jelas bagi orang yang kokoh ilmunya, bagi orang-orang yang dalam ilmunya, dan bagi ahli sunnah yang mengikuti ulama-ulama tadi. Tapi bagi orang-orang yang menyimpang itu tidak jelas, Pak, bagi mereka samar. Nah, tasyabuh yang nisbi ini, yang menurut sebagian samar tapi menurut sebagian yang lain tidak, ini boleh ditanyakan, Pak, sampai jelas sejelas-jelasnya. Beda dengan sifat Allah tadi, Pak, ya. Itu tidak boleh ditanyakan sampai sedetail-detailnya. Kita hanya boleh tanya makna istawa ala itu apa, wajhun itu maknanya apa. Tapi kalau seperti apa wajahnya, nah itu sudah dilarang, bid'ah, karena tidak ada jawabannya, Pak. Tidak ada keterangannya dari Al-Quran maupun hadis Nabi. Tapi kalau yang nisbi ini boleh ditanyakan sampai sejelas-jelasnya, karena jawabannya ada. Baik itu jawabannya dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Atau seandainya banyak yang enggak faham, maka ulama lah yang menjelaskannya sehingga menjadi jelas, ya. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah itu sebagai penjelas segala sesuatu. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Al-Quran itu sebagai penjelas bagi manusia, sebagai petunjuk dan nasihat bagi orang yang bertakwa. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran itu maknanya jelas, ya. Maknanya jelas, maknanya. Kalau misalnya menurut kita kok tidak jelas, ya nanti ada penjelasannya. Pokoknya ulama itu selalu menjelaskan, Pak. Nah, itulah diantara jasanya para ulama, Pak, ya, yang begitu besar. Permasalahan-permasalahan yang mungkin sepertinya tidak dijelaskan, ternyata ulama itu menjelaskan. Bahkan mereka sampai mengarang kitab, Pak, tentang permasalahan itu.
Tapi intinya ulama mengambil penjelasan-penjelasan itu ya sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah juga. Sekarang contoh-contoh tasyabuh nisbi, contoh-contoh yang samar secara nisbi, Pak. Wa amthilatu hadzal naw' katsirah. Minha qauluhu ta'ala laisa kamitslihi syai' haitsu ishtabaha 'ala ahli ta'til fafahimu minhu intifa' as-sifat 'anillahi ta'ala wadda'u anna thubutaha yastalzimul mumathilah wa'aradu 'anil ayatil katsirati ad-dallati 'ala thubutis sifatilah wa anna itsbata aslil ma'na la yastalzimul mumathalah. Penulis buku membawakan 3 contoh tentang kesamaran nisbi ini yang ada dalam Al-Quran. Kesabaran nisbi, pengertiannya tadi saya ulangi lagi, adalah hal-hal yang diketahui oleh sebagian orang, yaitu diketahui oleh para ulama dan ahlus sunnah, tapi tidak diketahui oleh yang lainnya, terutama oleh orang-orang yang hatinya ada penyakit, Pak, ya. Di sini contoh yang pertama adalah ayat laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Yang mana ayat ini membuat samar ahli ta'til. Mereka memahami dari ayat ini sebagai penafian sifat-sifat Allah, dan mereka beranggapan bahwasanya menetapkan sifat-sifat bagi Allah itu mengharuskan atau berkonsekuensi menyerupakan. Dan mereka berpaling dari ayat-ayat yang banyak yang menunjukkan atas penetapan sifat-sifat bagi Allah, dan bahwasanya penetapan dalam makna yang sama tidak berarti menyerupakan. Laisa kamitslihi syai', sebenarnya ayat ini muhkam, Pak, secara makna jelas. Hanya yaitu samar bagi ahli ta'til terutama, yang mana mereka memahami ayat ini tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dengan Allah. Nah, mereka memahami, oh berarti maksud ayat ini adalah kita wajib meniadakan sifat-sifat bagi Allah, gitu, Pak. Kan dalam ayat Al-Quran ada penetapan sifat, misalnya wajah, tangan, dan yang lain-lain. Nah, mereka menolak sifat-sifat ini. Ta'til itu artinya menolak, Pak, atau mengingkari. Ahlu ta'til berarti orang-orang yang menolak atau mengingkari sifat-sifat Allah. Termasuk ahlu ta'til itu orang-orang yang merubah makna merubah makna sifat-sifat Allah kepada makna yang lain. Jadi mereka menolak atau mengingkari sifat wajah, bersemayam, dan yang lainnya. Alasannya karena manusia juga bersemayam, manusia juga punya wajah, sedangkan Allah mengatakan tidak ada yang serupa dengannya. Kalau Allah punya wajah, bersemayam, sama dong dengan manusia, gitu. Aneh mereka. Mereka ini berpaling atau meninggalkan ayat-ayat yang banyak sekali. Yang ayat-ayat itu menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Dan sebenarnya menetapkan asal makna atau menetapkan dalam makna yang sama bukan berarti atau tidak mesti mengharuskan menyerupakan, gitu ya. Wajihun, wajah. Manusia lahu wajihun, punya wajah.
Kucing punya wajah. Kemudian apa lagi Pak? Ular punya wajah. Nah, secara makna sama. Tapi walaupun maknanya sama, bukan berarti menyerupakan, nah gitu Pak. Wajahnya beda-beda ternyata. Sesama manusia saja beda-beda. Walaupun mirip, tapi ternyata tetap beda. Kembar itu masih beda. Sekarang contoh yang kedua, wa minha qauluhu ta'ala wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'aziman. Haitsu ishtabaha 'alal wa'idiyah fa fahimu minhu anna qatilal mu'min 'amdan mukhalladun fin nar wa taradu dzalika fi jami'i ashabil kaba'ir wa'aradu 'anil ayati dallati 'ala anna kulla dhanbin duna syirki fa huwa tahta masyiatillah ta'ala. Contoh yang lain adalah firman Allah Ta'ala yang artinya barang siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja maka balasannya adalah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya dan menyediakan untuknya azab yang besar. Ayat ini samar bagi orang-orang Khawarij. Wa'idiyah itu Khawarij, nama lain dari Khawarij Pak. Mereka memahami dari ayat ini bahwasanya orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja itu kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan mereka menyamakan hukum tersebut bagi semua pelaku dosa-dosa besar. Dan mereka berpaling dari ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya setiap dosa selain dosa syirik itu di bawah kehendak Allah Ta'ala. Ini contoh ayat yang mutasyabih nisbi ya. Samar nisbi. Kalau ini benar. Ini bukan muhkam tapi mutasyabih nisbi. Jelas bagi sebagian orang tapi samar maknanya bagi sebagian yang lain. Bagi ahlu sunnah ayat ini jelas tidak samar, terutama bagi ulamanya. Tapi bagi orang-orang wa'idiyah atau khawarij ayat ini samar. Mereka memahami bahwasanya orang yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja balasannya itu neraka jahanam kekal di dalamnya. Berarti kekal selama-lamanya Pak. Berarti orang yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja itu kafir. Kalau tidak taubat maka dia kafir. Sampai mati tidak taubat berarti kafir. Lalu di neraka itu kekal selama-lamanya. Itu pemahaman mereka memahami ayat ini khalidan fiha. Bahkan pelaku dosa-dosa besar lainnya seperti berzina, minum khamr dan yang lainnya itu juga kafir. Kalau mati tidak taubat maka dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Mereka meninggalkan ayat-ayat yang lain atau berpaling dari ayat-ayat yang lain. Yang mana ayat-ayat yang lain itu menunjukkan bahwasanya dosa selain syirik itu di bawah kehendak Allah. Artinya jika Allah menghendaki Allah itu mengazabnya, kalau Allah menghendaki Allah mengampuninya. Kalau Allah mengazabnya pun itu tidak kekal dia dalam neraka, diazab sampai dosanya bersih baru dikeluarkan. Yang kekal selama-lamanya itu adalah dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya.
Termasuk juga dosa kufur kufur besar itu juga tidak diampuni. Jadi seperti ayat-ayat tadi itu mengecualikan, Pak. Orang-orang Wa'idiyah itu berpaling dari ayat-ayat yang mengecualikan tadi. Kecuali jika orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja itu meyakini bahwasanya halal, boleh atau halal membunuh orang yang beriman dengan sengaja, atau berzina itu halal, minum khamr itu halal, maka ini kafir. Kecuali jika dia jahil, bodoh, Pak, ya. Bodohnya benar-benar bodoh, bukan pura-pura karena takut. Mungkin seperti orang baru masuk Islam, atau orang yang tinggal di pedalaman yang jauh dari kaum muslimin, tinggal di mana ya? Pokoknya tidak mendengar Islam sama sekali. Tidak tahu hukum apa-apa, ya. Nah, orang seperti mereka ini diberitahu dulu. Kalau sudah beritahu masih mengingkari, ya baru kafir. Nah, jadi pemahaman Ahlus Sunnah, orang yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja itu, kalau dia meyakini membunuh itu haram, dia diancam dengan masuk neraka tadi, jahanam, dapat murka Allah, dapat laknat, dan dapat azab yang besar, khalidan fiha. Kekal di dalamnya itu maksudnya bukan selama-lamanya, tapi maksudnya itu diancam lama dalam neraka, Pak. Lama sekali. Makna khalidan fiha itu sangat lama, karena dosanya yang begitu besar, mengerikan. Baik kaum muslimin, sekarang ayat yang contoh yang ketiga. Wa minha qauluhu ta'ala alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allah yasir. Haitsu ishtabaha 'ala al-jabariyah fa fahimu minhu anna al-'abda majburun 'ala 'amalihi wa da'u annahu laysa lahu iradah wa la qudrah 'alayhi. وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة وأن فعل العبد نوعان اختياري وغير اختياري. والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلائم مع الآيات الأخرى فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه. Di antara contohnya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya semuanya itu telah ditulis di dalam kitab, maksudnya Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya semuanya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana ayat ini samar bagi orang Jabariyah. Mereka memahami ayat tersebut bahwasanya hamba itu dipaksa atas perbuatannya, dan mereka menganggap bahwasanya hamba itu tidak memiliki kehendak dan kekuasaan, dan mereka berpaling dari ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya hamba itu memiliki kehendak dan kekuasaan, dan bahwasanya perbuatan hamba itu ada dua macam, ada yang ikhtiari dan yang bukan ikhtiari. Sedangkan orang-orang yang dalam ilmunya, mereka adalah orang-orang yang berakal. Mereka mengetahui bagaimana mengeluarkan ayat-ayat mutasyabihat ini kepada makna yang benar bersama ayat-ayat yang lain.
sehingga Al-Quran semuanya menjadi muhkam, jelas, tidak ada kesamaran di dalamnya. Sekarang contoh yang ketiga, yaitu ayat yang artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa saja yang di langit dan di bumi, dan semuanya itu telah dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Ini tasyabuh nisbi, Pak, ya. Ayat ini samar secara nisbi, bukan secara mutlak, bukan secara hakiki. Maknanya jelas bagi orang-orang Ahlus Sunnah dan para ulama, tapi ayat ini samar maknanya bagi Jabariyah. Mereka memahami dan meyakini bahwasanya hamba itu dipaksa atas perbuatannya. Perbuatannya itu dipaksa oleh Allah berdasarkan ayat ini, Pak. Jadi orang-orang sesat itu sesat juga bukan karena dalil, Pak, ya. Cara berdalilnya salah maksudnya. Orang-orang yang nyembah kuburan itu juga pakai dalil ayat, Pak. Tawassul dan sebagainya, Pak, ya. Orang yang berbuat bid'ah, orang khawarij pakai dalil tadi, wa may yaqtul. Orang Jamaah Tabligh pakai dalil juga. Sekarang Jabariyah juga pakai dalil. Allah itu telah mengetahui apa saja yang di langit dan di bumi, mengetahui apa saja yang akan terjadi, dan semuanya dicatat. Sudah dicatat sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum 50.000 tahun Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, mereka Jabariyah memahami, oh berarti perbuatan-perbuatan hamba itu dipaksa. Melakukan kebaikan, pergi ke masjid dipaksa. Melakukan apa dipaksa. Padahal manusia sendiri secara perasaan itu dia merasakan sendiri. Merasakan dan faham mana perbuatan yang dipaksa sama yang dikerjakan atas kemauannya sendiri. Nah, orang Jabariyah memahami orang berbuat baik dipaksa, berbuat buruk dipaksa, karena sudah dicatat semua tadi, alasannya begitu. Padahal dicatat itu bukan dipaksa oleh Allah. Allah memang sudah tahu apa saja yang akan terjadi, ya. Jadi ditulis, kemudian ya dikehendaki. Jadi manusia itu punya kehendak dan juga punya kekuasaan. Karena ada ayat-ayat yang lain yang menunjukkan demikian. Kalau orang-orang Jabariyah itu hanya mengambil sebagian ayat seperti ini dan meninggalkan ayat-ayat yang lain. Padahal banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan kalau manusia itu atau hamba itu punya kehendak dan kekuasaan. Contohnya ayat minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang berkehendak menginginkan dunia, dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Liman syaa minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa yasha Allah rabbul alamin. Barang siapa yang berkehendak di antara kalian untuk istiqamah, maka kalian tidak bisa menghendaki untuk istiqamah jika Allah Rabbul Alamin menghendakinya. Jadi manusia punya kehendak, tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Tapi manusia tidak dipaksa, ya.
Karena apa saja yang terjadi itu atas kehendak Allah. Seseorang ingin pergi kemana, berkehendak Pak ya. Ternyata Allah tidak menghendaki. Misalnya ada gempa atau hujan deras sehingga tidak jadi berangkat. Hamba punya kehendak ke masjid dan dia juga ternyata bisa berangkat ke masjid, bisa sholat, itu juga Allah menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki ya tidak akan terjadi seperti itu. Lagi pula kaum muslimin, secara akal juga manusia juga paham dengan akalnya. Kalau semua perbuatan-perbuatan hamba itu dipaksa Pak ya, berarti Allah kan zalim akhirnya. Dan itu mustahil bagi Allah. Orang maksiat, berbuat kufur, zalim, berbuat maksiat apa saja, itu juga dipaksa, berarti akhirnya diazab, apalagi kekal dalam neraka, berarti zalim. Nah, itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak layak bagi Allah. Allah itu tidak mungkin berbuat zalim sedikit pun. Allah itu maha adil, Allah itu maha penyayang. Kasih sayang makhluk yang paling tinggi itu Pak adalah kasih sayang ibu kepada anaknya. Itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Tapi kasih sayang Allah kepada hambanya itu jauh melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Bahkan seluruh kasih sayang seluruh makhluk dikumpulkan dibandingkan kasih sayang Allah tadi yang hanya 1% padahal. Kan rahmat Allah itu ya 100% Pak ya. Diturunkan ke bumi ini hanya 1% saja. Itu sudah mengalahkan semuanya. Dan di akhirat nanti Allah berikan 100%, 99 tambah 1 untuk orang yang beriman. Tidak bisa digambarkan sudah. 1% aja sudah seperti ini. Dan ayat-ayat yang lainnya juga banyak sekali. Jadi Ahlus Sunnah itu mengumpulkan semua dalil Pak, tidak mengambil dalil satu. Jadi semua dalil yang sepertinya samar, kok ini sepertinya bertentangan dengan ayat yang lain digabungkan, begitu. Sehingga maknanya jelas. Semuanya jelas, tidak ada kesamaran. Karena Al-Quran adalah kitab petunjuk. Sekarang pembahasannya tentang al-hikmatu fi tanawwu'il Qur'an ila muhkamin wa mutasyabih. Hikmah, manfaat atau tujuan tentang macam-macam Al-Qur'an dibagi menjadi muhkam dan mutasyabih. Lau kana al-Qur'anu kulluhu muhkaman lafadatil hikmatu min al-ikhtibari bihi tasdiqan wa amalan li dhuhuri ma'nahu wa adamil majal li tahrifihi wa tamassuki bil mutasyabih ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' at-ta'wilih. Walau kana kulluhu mutasyabihan lafata kaunuhu bayanan wa hudan lin-nas wa lamma amkana al-amalu bihi wa bina' al-aqidati as-salimati alayhi. Walakin Allah bihikmatihi ja'ala minhu ayatin muhkamat yurja'u ilayhinna inda tasyabuh wa ukharu mutasyabihatin imtihanan lil ibad liyatabayyana sadiqul iman mimman fi qalbihi zayg fa inna sadiqul iman ya'lamu anna al-Qur'ana kullahu min indillah
Wa ma kana min indillahi fa huwa haqqun wa la yumkinu an yakuna fihi batilun aw tanaqud. Kalau Al-Quran itu semuanya muhkam, maka luputlah hikmah atas ujian pembagian tersebut sebagai baik itu pembenaran atau amalan, karena kejelasan maknanya, dan tidak ada kesempatan bagi manusia untuk menyimpang dan berpegang kepada ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya. Dan kalau Al-Quran semuanya mutasyabihat, itu juga akan luput fungsinya sebagai penjelas, sebagai petunjuk bagi manusia, dan tidak memungkinkan untuk mengamalkannya dan membangun akidah yang benar atasnya. Akan tetapi berdasarkan hikmahnya Allah menjadikan ayat-ayat itu ada yang muhkam dan mutasyabihat. Yang mutasyabihat dikembalikan kepada yang muhkam, kemudian yang mutasyabihat itu sebagai ujian bagi hamba untuk terbedakan dan supaya jelas mana orang yang keimanannya itu jujur dan siapa yang imannya itu tidak jujur, atau siapa yang di dalam hatinya ada penyakit. Sehingga Al-Quran semuanya itu diyakini dari sisi Allah, dan apa saja yang datang dari sisi Allah maka dia itu hak dan tidak mungkin batil atau ada pertentangan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Tidak ada kebatilan di dalam Al-Quran, baik dari depan atau belakang. Diturunkan oleh Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Dan firman-Nya, walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsiran. Kalau Al-Quran itu dari sisi selain Allah, maka mereka akan mendapati banyak perselisihan di dalamnya. Wa amma man fi qalbi zayg fa yattakhidhu min al-mutasyabihi sabilan ila tahrifil muhkami wa ittiba'il hawa fi at-tashkik fi al-akhbar wal istikbar 'anil ahkam. Walihada tajidu katsiran minal munharifina fil aqaidi wal a'mal yahtajuna 'ala inhirafihim bihadhil ayatil mutasyabihah. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan kesesatan, maka mereka mengambil ayat-ayat mutasyabihat sebagai jalan untuk merubah yang muhkam dan mengikuti hawa nafsu untuk membuat keraguan-keraguan tentang kabar-kabar dari Allah dan menganggap berat hukum-hukumnya. Oleh karena itu kita dapati kebanyakan orang-orang yang menyimpang dalam akidah dan perbuatan berhujjah dengan ayat-ayat mutasyabihat ini atas atau akan penyimpangan-penyimpangan mereka. Itu Pak ya, hikmahnya Pak ya. Jadi Al-Quran tidak semuanya muhkam dan juga tidak semuanya mutasyabih. Kalau Al-Quran semuanya muhkam, jelas maknanya, maka hilanglah hikmah sebagai ujian. Karena semuanya sudah jelas, tidak ada kesempatan bagi orang untuk menyimpang. Dan kalau semuanya itu mutasyabihat, semuanya samar gitu kan, maka hilang juga fungsinya Al-Quran sebagai penjelas segala sesuatu, sebagai petunjuk bagi manusia, dan akan menyulitkan manusia untuk mengamalkannya. Itu diantara hikmahnya. Kemudian supaya jelas siapa yang imannya jujur dan siapa yang di dalam hatinya ada penyakit, sehingga orang yang imannya benar jujur meyakini Al-Quran itu semuanya datang dari Allah, yang muhkam maupun yang mutasyabihat, semuanya benar, tidak ada kebatilan dan tidak ada kontradiksi.
Kalau orang yang di dalam hatinya ada penyakit, yaitu tadi meyakini dalam Al-Quran itu ada yang bertentangan, mereka ragu-ragu terhadap sebagian berita yang ada dalam Al-Quran dan menganggap berat sebagian hukum-hukum. Sebenarnya ada bab baru ini, Pak. Seru sekali sebenarnya bab baru ini, Pak. Tapi karena sudah Isya, insya Allah pertemuan depan aja, insya Allah. Insya Allah pertemuan depan ini lebih seru, Pak. Jadi memang pembahasan kitab itu kadang ada bagian yang sangat seru, ada bagian yang sebenarnya seru juga, tapi bagi sebagian jemaah itu mungkin berat dan susah dipahami atau kurang seru. Tapi sebenarnya ya semuanya seru, tapi tetap bertingkat-tingkat, Pak, ya. Semuanya bermanfaat. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.